teguran-teguran ya. Itu berupa apa sih dari? Kalau yang paling dalam sih aku dimimpiin. Oh ya? Dimimpiin aku seperti sudah meninggal di mimpi aku itu, dan aku disiksa. Halo Sobat Bintang, kembali di Bintang Update bersama saya Valeska Suisa, dan hari ini kita kehadiran seorang tamu yaitu Mbak Teresa. Halo. Hai. Cantik ya. Terima kasih. Mbak, kamu bule bukan sih? Ada sedikit keturunan ya. Cuman aku pangling, ya kan? Mungkin terakhir dulu ketemu masih belum pakai oh iya, hijab, ya kan? Masih bule banget. Oh ya Allah ya, rambutnya ya blonde gimana gitu ya. Aku sebelum kita ngobrolin mungkin aktivitas Mbak Tere terkini, aku pengen update juga Mbak, kisah akhir-akhir hijrah tuh dibalik. Kayaknya kisahnya menarik ya. Menurut versi. Kalau hijrah sih kayaknya emang bagian dari banyak doa orang-orang, juga mungkin udah pernah jadi niatan juga, tapi kayak masih terhalang aktivitas, terus kayak rasa takut, aduh nanti gimana ya kalau pakai hijab, gue bakal di-cut nggak sih sama label Itu gue? itu kayak pertanyaan banyak artis kali ya kalau. Iya, karena untuk aku sih khususnya karena memang kontrak aku sama label aku tuh eksklusif. Eksklusif itu maksudnya nggak cuma nyanyi. Nggak cuma nyanyi, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki kalau bisa dijual. Dikomersilin lah istilahnya gitu. Tapi sempat mikir ke situ, dan kebetulan waktu itu aku memang adalah tulang punggung keluarga gitu. Kebayang dong kalau misalnya aku ambil satu keputusan yang misalnya salah, resikonya akan berimbas ke keluarga aku gitu. Cuma satu sisi lagi lama-lama aku mikir dengan banyak teguran-teguran dari Allah gitu, akhirnya aku mikir ini gue nggak bisa deh, kayaknya ini nggak, it doesn't make sense at all. Yang ngasih rezeki itu Allah. Iya sih. Untuk keyakinan aku, iya. Ya berhijab adalah, ada tulisannya di Al-Quran bahwa perempuan auratnya segimana sampai segimana, dan aku ngerasa buat aku kok kayaknya gue malah menyia-nyiakan rezeki dari Allah ya dalam hal ini, rasa malu yang sudah ditumbuhkan gitu. Makanya akhirnya kayaknya gini aja deh, kalau emang gue sampai akhirnya di-cut sama Sony Music, ayah sutra lah gitu. Gue yakin yang gue deketin Allah, masa iya sih nggak ada jalan. Itu luar biasa loh. Alhamdulillah. Dan itu sempat kayak orang tuh mikirnya aku sampai dipikirnya tuh kayak gimana ya, kayak oh lo lagi putus cinta kah apa-apa. Justru enggak, itu justru aku lagi naik-naiknya, butiran debu lagi naik, cinta juga justru lagi. Iya, kok malah berani sih? Ya gimana, panggilan. Tapi maksudnya itu butuh keyakinan yang kuat banget loh, faith, sampai bisa. Ya iya, iya kan? Ya iya, tapi ya itulah Allah yang yakinin. Karena gini, kalau tadi aku sempat mikir kan, nanti aja deh kalau udah nikah aku pakai hijabnya. Kalau nikahku, jodohku ketemu di dunia, kalau ketemu di akhirat. Jadi ya udah, Bismillahirrahmanirrahim. Aku nggak tahu kapan waktuku. Yang penting aku berusaha untuk menutup auratku karena kewajibanku. Tadi Mbak Terry juga bilang ada banyak teguran-teguran ya. Itu berupa apa sih dari? Kalau yang paling dalam sih aku dimimpiin. Oh ya? Dimimpiin aku seperti sudah meninggal di mimpi aku itu, dan aku disiksa. Kok serem sih? Iya. Ini bukan sinetron Pintu Hidayah ya? Seriously, aku juga sempat mikir pas abis mimpi itu udah dalam keadaan nangis, aku mikir aku habis nonton apa sih? Kali aja secara psikologis nggak sadar. Gitu kan. Enggak, perasaan dari malam baik-baik aja gitu. Dan itu nggak sekali mimpinya. Yang paling tegas itu ya di tahun 2015, yang akhirnya aku memutuskan aku nggak bisa, aku mesti hijrah, either sekarang atau enggak sama sekali gitu. Di mimpi itu semakin jelas bahwa aku disiksa, dan siksaan yang paling dijelasin di situ ya rambut aku digantung pakai rambut aku. Ngeri, Mak. Iya, aku juga kalau lagi inget-inget kayak gitu ya pokoknya abis itu kayak gimana ya, ini gue gila apa gimana sih soalnya itu kan mimpi kan kadang-kadang ada beberapa orang yang biasanya mungkin dia lagi ada di tekanan, kadang-kadang
mimpi jatuh, pernah nggak sih? Iya. Mimpi jatuh itu biasanya mereka habis dari tertekan. Iya, secara psikologis ya. Kayak dibikin nggak pede atau dipermalukan. Biasanya mimpinya malamnya kayak gitu. Maka aku mencoba untuk berpikir logik gitu, tapi at the same time begitu aku pengen coba keluar, aku ngerasa, duh, tadinya kan aku cuek banget, tank topan sama segala macam. Kok gue jadi malu? Iya, pengen. Oh, itu iya, sendiri kayak langsung tumbuh gitu. Kok gue jadi malu ya? Udahlah, bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya gue coba menenangkan diri, dan bokap pun masih ada. Kalau bokap lebih ke gini, jangan nyemplung kalau tanggung-tanggung, gitu. Jangan hari ini lo pakai, besok enggak. Aduh, itu nggak konsisten, lo malah bikin malu gue. Almarhum bokap tuh kasarnya bilang kayak gitu. Tapi akhirnya gue dibulatkan lagi pemikiran gue yang tadinya takut diikat sama Sony Music. Akhirnya dapat tulisan, itu tulisannya lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Itu dapetnya di ayat Quran atau bukan? Tulisan, ada tulisan namanya berasal dari Habib Syekh Assegaf. Oh, dapat gitu, jadi kayak petunjuk kayak gitu ya? Kan iya kan, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Kan yang lagi gue takutin, gue di-cut sama Sony. Iya, betul. Ya udah, bismillah. And you know what? Percaya nggak percaya, aku bilang sama manajer aku, oh ya udah, take your time. Aku bilang, aku pengen hijaban. Kapan? Hari ini, dan dimulai kalau keluar ya besok. Berarti aku kalau keluar udah pakai hijab gitu. Oke. Ya udah, diem aja dulu, kata manajer aku gitu kan. Abis itu fotonya, aku pikir ya udahlah ya, udah di-cut kalian ya sama Sony gitu kan, sempat mikir kayak gitu. Ternyata enggak dong. Terry ikut meetingnya gitu. Begitu datang ke Sony, baju semua hijab. Oh, udah hijab siap. Berarti memang kau udah jalan Allah. Allah ini ada jalan. Benar gitu. Jadi buat siapapun, untuk yang berkeyakinan apapun, di saat kita yakin kepada Tuhan, dekatkanlah Tuhan, jangan takut. Tuhan tuh maha melihat dan nyata. Iya, tapi kita kadang suka karena nggak kelihatan ya kali ya. Jadi lebih besar rasa takutnya. Padahal ya ini, iya, yang kita hidup ini kan untuk mencapai kemenangan untuk diri kita sendiri. Kemenangannya apa ya? Yakin sama apa takdirnya. Tapi ada ini nggak sih fase ini Mbak Terry, dari yang biasanya tank topan, ya kan cuek, terus kemudian semua segala sesuatu harus tertutup. Berarti kan artinya harus diikuti juga dengan apa, perubahan sikap, nggak bisa yang itu. Nah ini nih yang suka salah nih. Orang hijab itu wajib buat muslim, tapi akhlak adalah hal yang berbeda. Di sini kalau kita pakai baju putih-putih itu berarti dia ustadz atau ustazah. Kalau cewek pakai hijab berarti dia mesti bla 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 bla. No, hijab itu akan, kalau akhlak akan berjalan beriringan sesuai dengan apa yang lo lakuin. Ibadah lo makin banyak ya pasti akhlak lo makin numbuh. Tapi kalau hijab ya lo, itu kewajiban lo, gitu, aurat yang harus ditutup gitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Gitu. Orang, bukan berarti aku nggak membenarkan orang yang pakai hijab akhlaknya masih gimana ya. Cuma gue kadang-kadang kurang setuju. Ini orang ya udah hijaban, kelakuannya masih, ya hijab itu antara dia sama Tuhannya, dan rasa malunya ke orang banyak gitu. Beda sama akhlak gitu, karena akhlak berhubungan sama khilaf, lupa. Tapi kalau hijab bisa secara sadar, tidak ada alasan harus, tidak ada alasan lupa. Nggak berhijab, nggak mungkin lupa. Tapi untuk awal-awal itu berat nggak sih buat Mbak Terry sendiri? Panas cuy, ya kan? Itu sih ujiannya. Cuma di situ abis itu kan, jadi ceritanya waktu itu aku keluar, latihan, coba pakai hijab gitu kan, set, apa maunya, udah siang bolong gitu, aku pakainya sweater waktu itu kan belum ngerti ya kan. Yang penting, aduh apa nih yang paling bisa nutupin, oh iya udah sweater aja. Secara bajuku rata-rata semuanya plong gitu ya kan. Iya. Akhirnya udah, sweater aja. Cuy panas ya gitu kan, ini ditutup bahan sweater kan udah gitu. Abis itu tiba-tiba pemikiran aku seperti diarahkan lagi, mendingan panas di sini daripada di neraka. Iya benar. Panas di neraka selamanya ya. Nah, akhirnya ya udah, kok
gue kayak di ini ya, di direct gitu, kayak di direct. Berarti mungkin memang Mbak Terry ini ya memang dekat, interaksi terus, ngobrol sampai diarahkan banget kayaknya. Ngomong malam disolap. Sumpah deh ya, serius, gue nih bukan orang sekolahan, jadi suka ada yang ngomong, oh berarti Terry abis ini ustazah. Nih, underline, ustazah itu orang yang belajar agama. Ustazah sendiri itu artinya guru. No, I am a singer. Gue bukan guru. Gue cuma sering ngobrol ke diri gue sendiri dan selalu mengaitkan sesuatu bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini selain karena cerita Allah. Berarti gitu. alhamdulillah ya Mbak ya, sangat diarahkan, dipelihara ya. Alhamdulillah. Ditunjukin jalan. Mudah-mudahan sampai gue mati nanti, insya Allah. Dan berarti bener kan, tetap bisa bekerja. Bener. Ujiannya apa tau nggak? Hijab pertama, aku waktu itu lagi kerja sama tur beberapa kota, tiba-tiba habis itu aku di-cut, bisa dilanjutin kalau Terry lepas hijab. Iya. Terus Cuma karena hati udah sangat terpanggil, jadinya ya udah Bismillah, pasti diganti. Tahu diganti apa? Subhanallah, aku diganti juga dapet turnya berkaitan sama kehijaban aku. Aku diberangkatin umroh, aduh mau nangis. Aku diberangkatin umroh sama orang yang tadinya aku berniat pengen umroh di saat aku udah punya rezeki cukup, tapi ternyata abahku sakit cancer ya, mungkin di luar sana yang biayain cancer siapapun dia atau dirinya sendiri, cancer itu biayanya nggak murah. Akhirnya uangku mesti ke situ dan subhanallah begitu aku hijrah justru ada yang bayarin aku umroh. Pak Suparmin, terima kasih, aku nggak akan pernah lupa jasamu. luar biasa. Jadi aku bukan cuma dapet tur, dibayarin umroh. Wow. Itu karena keyakinannya, karena keyakinan dan faith itu susah ya, susah Dan mungkin gampang. juga orang tuaku ridho banget Iya, ya kali ngeliat ya. aku kayak begini, dan doa aku tahu sendiri doa orang tua Wah, kan itu pelang, nggak usah ditanya lagi gitu. Wow, dan sekarang habis pandemi kita kembali dengan Aku Rela ya, single iya, terbarunya. Nah, aku lihat video klipnya agak nuansanya dark ya, hitam-hitam gitu. Kenapa sih Mbak Terry, ini ceritanya tentang apa Aku Rela nih kali ini? Jadi Aku Rela ini adalah jawaban dari di persimpangan dilema. Di persimpangan dilema itu waktu itu berkaitan sama waktu aku hijrah. Oh, ada kaitannya? Jadi waktu aku hijrah, alhamdulillah aku udah didukung sama label aku, keluarga nggak usah ditanya lagi lah, pasti sangat ngedukung. Tiba-tiba waktu itu aku lagi berharap sama seseorang yang harapannya aku akan jadi sama dia, dalam hal ini membangun bahtera rumah tangga ala-ala kebucin-bucinan. Waduh, ya. bucin. Ternyata pengharapanku salah, bahwa sebaik-baiknya pengharapan ya ke Allah, ke Tuhan kita. Bener gitu, loh, ya bener nggak banget sih? loh. Dan justru hatinya dikembalikan kayak sangat berlawanan, yang tadinya dia begitu menggebu-gebu begitu ngeliat aku berhijab. Dia ilfil gitu. Dia sempat bilang, ini aku cerita lebih ke pengalaman ya. Yes. Aku nggak ada maksud ngejelekin siapapun. Ini alhamdulillah beliau pun memberikan cerita hidup yang luar biasa, yang akhirnya aku bisa tuangkan di Aku Rela ini. Terjadilah lagu Di Persimpangan Dilema, bahwa aku dilema mau dilanjutin nggak ya ini hubungan gitu. Begitu aku doa sama Allah, yang diliatin adalah di Aku Rela, aku diselingkuh. Tapi ini cerita ya, ini cerita. Tapi subhanallah ya itulah, begitu itu aku ditegur, Terry kamu salah, yang bikin cerita bukan kamu, yang bikin cerita hidup kamu ya saya, kata Tuhan gitu kan, kata Allah. Jadinya wah, saat itu ya karena aku terlalu berharap, aku sangat kecewa berat gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih titik balik yang subhanallah, suamiku ya yang sekarang ini hadir di hidupku, mudah-mudahan panjang jodoh aku sama dia. Ya itu sebenarnya yang pernah aku ucapin, impian aku. Aku pengen, kebetulan aku ada darah Arabian. Dan kalau mungkin untuk beberapa orang yang tahu di luar sana, orang-orang yang berdarah Arabian itu biasanya dia mau mempertahankan marganya gitu,
bukan underestimate yang lain, enggak, lebih ke biar pola hidupnya lebih gampang beradaptasinya, karena biasanya orang Arab itu keras-keras, pola pikirnya tuh sangat susah untuk dilembutkan unless kalau sama-sama ketemu yang sama-sama keras juga itu. Jadi sekarang aku ngaca ketemu suami aku, alhamdulillah yang apa ya, dapat restu juga. Aku juga punya lagu Cinta Tanpa Restu, itu ceritanya khusus memang menggambarkan saat aku pernah nggak direstuin gitu. Dan ini dapat restu juga, alhamdulillah. Dan oke, alhamdulillah deh, masya Allah sekarang alhamdulillah udah dikaruniai 2 anak, alhamdulillah.